Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Arus Point. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video pembelajaran berbasis animasi dengan Sparkle Video Script. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang work from home. Simak hingga akhir. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke tutorialnya. Tentu yang pertama kali yang kita harus lakukan, kita harus menginstal aplikasi dari Video Scribe. Kita bisa download di web resmi Sparkle Video Scribe. Kalian atau teman-teman bisa mencari di Google ataupun di link-link lain. Oke. Kita langsung buka aplikasinya. Ya. Ini aplikasi dari Video Scribe, Sparkle Video Scribe. Ini tampilannya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ketika kita ingin membuat project baru, kita cukup mengklik Create New Scribe. Kalau ada project sebelumnya yang kita ingin lanjutkan atau kita ingin edit, ya ini ada di sini project yang tersimpan sebelumnya, atau bisa juga teman-teman masuk di sini, kita klik icon import scribe file. Di sini teman-teman akan diarahkan pada file project yang disimpan sebelumnya, ya tentu pada PC kita. Oke, di sini kita buat project atau lembar baru saja. Oke. Kita klik create a new scribe. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman. Ada beberapa icon di sini. Di sini kita bisa lihat ada icon save atau untuk menyimpan data project kita. Selanjutnya di sini ada untuk cut, kemudian copy, kemudian paste. Di sini ada tombol scribe music. Ini kita bisa masukkan musik latar yang berformat MP3. Ada juga yang disediakan oleh Scribe langsung, kita bisa juga masukkan dari PC kita. Ya tentunya yang kita gunakan agar tidak bermasalah berikutnya, kita gunakan yang free royalty. Teman-teman bisa download di YouTube Studio. Selanjutnya tombol ini untuk memasukkan suara kita. Misalnya ketika kita menjelaskan terkait dengan video pembelajaran yang kita buat, kemudian ini background optionnya, kita bisa mengganti warna putih ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa ganti kanvasnya. Selanjutnya ini untuk gambar atau animasi tangannya. Selanjutnya ya ini untuk melihat hasil project kita nanti, kita play seperti apa hasilnya, apakah masih perlu diubah atau diperbaiki. Selanjutnya ini icon untuk mempublish atau mendownload hasil project kita ke dalam bentuk video ataupun bentuk lain. Di sini ya kita bisa publish langsung ke YouTube ataupun ke Facebook, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada tombol add new image. Ini untuk memasukkan objek atau gambar pada kanvas. Ini kita bisa lihat di sini ketika kita mengkliknya. Di sini ada fitur atau gambar yang sudah disediakan oleh Video Scribe. Kita bisa gunakan.
Oke, selanjutnya ketika kita ingin memasukkan objek lain, kita bisa memasukkan dari PC kita. Kita cukup mengklik ini import image dalam bentuk SVG, GIF maupun JPG. Tapi format yang paling bagus atau paling sesuai adalah SVG. Oke. Nah, ke tombol lain dulu. Ini icon atau tombol teks. Di sini kita bisa memasukkan teks sesuai dengan kebutuhan kita, termasuk juga ini untuk memasukkan grafik. Oke. Itu tadi icon-icon yang ada pada video scribe. Oke, kita mulai membuat video pembelajarannya. Ya, tentu langkah pertama agar video kita lebih terstruktur, sebaiknya kita membuat alur cerita singkat, atau bisa juga kita melihat atau berdasar pada file presentasi yang kita buat sebelumnya dalam bentuk PowerPoint misalnya. Misalnya di sini ada file PowerPoint saya yang kita jadikan contoh saja. Misalnya di sini kita akan membuat video pembelajaran terkait dengan laporan keuangan Bank Syariah. Ya, jadi ini yang kita bisa jadikan alur cerita atau storyline agar video kita lebih terstruktur. Atau kita bisa membuat di Microsoft Word ataupun Notepad misalnya. Di sini saya sudah membuat alur cerita singkat. Ya, di sini saya simpan di sini di Notepad agar memudahkan kita nanti memasukkan teks. Kita hanya langsung mengcopy dari Notepad ini. Oke. Kita mulai teman-teman. Ya, jadi yang pertama kita masukkan objek dulu. Oke, di sini ada berbagai objek yang disediakan oleh video scribe. Kita masuk ke teknologi, kita lihat gambar-gambar yang sesuai. Oke, kita gunakan ini. Seperti ini teman-teman. Jadi gambar ini bisa kita perbesar ataupun perkecil. Bisa juga kita mengubah posisinya. Ini kita perbesar, kita bisa mengklik ini, kemudian kita tarik. Ya, langkah selanjutnya setelah posisinya betul-betul tepat, kita bisa mengunci ya gambar ini atau objek ini. Yang harus kita klik tombol di sini agar posisinya itu pada saat animasi berjalan dia tidak terzoom terlalu besar. Tapi ya tergantung selera teman-teman. Ketika teman-teman lebih suka objek ini nanti terzoom, teman-teman tidak usah mengklik tombol ini, bisa dibatalkan di sini. Kemudian kalau mau diaktifkan lagi, cuman klik ini. Oke. Setelah itu kita bisa memasukkan teks dari storyline yang kita buat tadi. Kita bisa mengambil atau mengcopy dulu datanya. Misalnya di sini kita copy ini, kemudian kita masuk ke add new text, kita klik. Oke, kita paste di sini. Di sini kita bisa atur fontnya. Ini misalnya dia letaknya di tengah, kemudian warnanya kita bisa sesuaikan. Misalnya hitam saja, kemudian
fontnya kita bisa ganti. Jadi font yang tersedia di sini baru ini yang saya masukkan. Teman-teman bisa masukkan dari PC teman-teman, ya tentu dari kita klik di sini manage font, ya teman-teman bisa memilih jenis huruf apa yang teman-teman ingin masukkan. Apply ini Arial, kemudian klik plus. Kita bisa mencentang semua, bisa juga tidak. Oke, yang mengimpor font dari PC kita masuk ke video scribe kita. Oke, kita klik ini teman-teman, kemudian klik lagi. Oke, seperti ini hasilnya. Ini juga kita bisa perbesar dan mengubah letaknya. Oke, seperti ini. Oke, ketika kita ingin memindahkan letak objek, usahakan objek tersebut aktif ya teman-teman. Tandanya kita lihat di sini di timeline objek video scribe di sini. Kita klik, kemudian ini bisa pindahkan. Kalau misalnya dia tidak terklik di sini, artinya semua objek itu aktif. Ketika kita klik, kemudian kita pindahkan, semua objek ikut bergeser. Jadi caranya teman-teman bisa mengklik ini ketika sudah aktif, bisa dipindahkan menggunakan mouse ataupun tombol yang ada pada keyboard. Seperti ini saya tekan ke bawah, ke atas. Oke. Oke ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut, kita masukkan teks berikutnya. Kita masukkan misalnya di sini ya institutnya atau lembaganya. Kita copy, kemudian kita masukkan teksnya, paste di sini. Kita tentukan hurufnya lagi. Misalnya kita gunakan Calibri. Kita letakkan di tengah, warnanya coklat. Oke, oke, kita tunggu, kita kecilkan. Oke, seperti ini, kita bawa ke bawah. Oke, ini misalnya kita masih ingin mengedit tulisan yang atau objek yang kita buat sebelumnya, kita bisa masuk di sini ya. Pada area ini ada fasilitas di sini ketika kita ingin menghapus objeknya. Sini ketika kita ingin mengedit, kita bisa klik di sini. Ketika kita ingin mengedit teksnya, di sini ingin enter, berikan jarak di sini. Oke, kemudian jika kita ingin edit yang lain di sini kita bisa lihat nanti. Ya, seperti ini previewnya. Ketika sudah cocok, ketika kita ingin mengganti gambar tangannya tadi, misalnya kita ingin menggunakan ini atau tanpa tangan, bisa mengklik kemudian oke. Coba kita lihat
view dulu. Oke. Kita mulai dari sini. Oke. Oke, seperti itu. Kita stop dulu, teman-teman. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa mengatur lama ya animasi masing-masing objek. Jadi kita bisa masuk di misalnya ingin mengedit ini lamanya. Di sini animasi pembuatan gambar ini pada video itu kita lihat 8 detik. Ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita masih menganggapnya terlalu lama, kita bisa turunkan misalnya menjadi 5 detik saja, termasuk pause-nya ataupun transisinya ke objek berikutnya. Kita bisa sesuaikan. Misalnya 5 detik atau 4,5 detik. Kita klik OK. Tulisan ini juga tadi ya 8 detik. Kita turunkan lagi supaya tidak terlalu lama, 4,5 detik. Ini juga ya 3,5 detik. Oke. Setelah rampung, kanvas pertama kita anggap selesai. Untuk membuat kanvas baru atau pindah ke kanvas berikutnya, cukup kita mengklik di sini saja. Klik, usahakan tidak ada objek yang aktif, artinya yang aktif itu kanvasnya. Kita klik, teman-teman bisa letakkan ke atas atau ke samping. Misalnya saya letakkan ke samping. Bisa menggunakan mouse ataupun menggunakan tombol ini ke atas, ke samping, ke bawah, ke samping kanan. Oke teman-teman, jadi kita pindah ke slide berikutnya. Kita lihat storyline-nya. Jadi di sini menjelaskan definisi laporan keuangan bank ya. Ini laporan keuangan bank. Oke. Bisa kita import objek dulu agar lebih menarik. Kita mencari gambar orang misalnya, masih. Oke. Ini sudah ada gambar yang disediakan oleh Videoscribe. Anggaplah ini yang kita ambil. Oke, kita bisa geser teman-teman. Kita mau di sini. Oke. Selanjutnya, kalau sudah kita anggap posisinya tepat, kita bisa kunci lagi objeknya. Selanjutnya kita akan membuat teks terkait tadi di slide kedua. Kita ambil misalnya, kita copy laporan keuangan bank, kita masuk ke add new text, kita masukkan paste, kemudian kita ganti hurufnya menjadi Libri misalnya, kita letakkan di tengah, warnanya kita ubah menjadi biru tua misalnya. Kita klik OK dan kita letakkan di bawah. Oke. Nah, perkecil dulu teman-teman.
kita bawa ke sini. Nah, kita bisa taruh di sini posisinya, sesuaikan. Nah, oke. Lagi sedikit. Oke. Oke, kita kunci. Oke. Selanjutnya, karena kita ingin menjelaskan laporan keuangan bank, baiknya agar animasinya lebih menarik, kita mencari objek atau gambar, misalnya gedung dari banknya. Kita coba masuk di sini, apakah ada disediakan oleh video scribe. Ini kita lihat ada gedung, building. Coba cari. Nah, kita gunakan yang ini saja. Oke. Itu bisa kita kecilkan sedikit, kemudian kita pindahkan. Oke, setelah teksnya posisinya tepat, kita bisa memasukkan teks lain sesuai dengan alur cerita yang kita buat atau inginkan. Atau kita bisa masukkan lagi objek, misalnya ini. Kita kecilkan dulu. Oke, kita ubah posisinya ke bawah. Oke, kita kecilkan lagi. Lalu kita pindahkan. Oke, kita masukkan teks, kita copy dulu dari alur cerita kita, lainnya kita copy, kita add new text, kita masukkan, paste, kita bisa letakkan posisinya. Oke, misalnya seperti ini. Kita ganti hurufnya menggunakan calibri, misalnya kita letakkan di tengah, berikan warna coklat. Oke, seperti ini. Kita klik lagi supaya kita bisa perkecil. Oke, kita letakkan di sini. Ya, teman-teman juga bisa menambah latar pada tulisan ini tergantung kebutuhan. Oke, setelah itu kita kunci dulu. Ini tadi ini belum terkunci. Oke, sudah. Anggaplah slide kedua dari kanvas animasi kita sudah selesai. Ya, kita bisa mereview, misalnya dari awal kita lihat hasilnya. Oke, dia bergeser ke samping. Oke, seperti itu teman-teman.
Oke. Oke. Sini kita bisa lihat layarnya sudah muncul. Di sini kita bisa ubah, misalnya kembalikan 100 jika teman-teman masih ingin mengedit atau memperbaiki letak dari objeknya, kita bisa rapatkan atau menambahkan objek lain. Oke. Selanjutnya, objek-objek yang ada di timeline video script ini bisa kita ubah urutannya. Ini cukup dengan mengklik ini. Misalnya ini kita ingin pindahkan ke sini. Ini dulu yang muncul. Atau bisa juga kembalikan, misalnya hanya contoh. Oke, seperti itu. Ketika objek atau letak objek dari objek yang ada di sini teman-teman ingin pindahkan posisinya, cukup menggunakan cara tadi. Oke, selanjutnya setelah objek semua kita sudah masukkan maupun teksnya, untuk lebih menghidupkan animasi pembelajaran yang kita buat, kita bisa memasukkan audio di dalamnya. Kita bisa mengklik tombol Sprite Music sini. Oke, di sini ada pilihan audio atau musik yang sudah disediakan oleh video script. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita, atau teman-teman juga bisa memasukkan dari PC teman-teman sesuai dengan selera ya. Tapi tentunya untuk kebutuhan misalnya video ini kita akan share di YouTube ataupun di media-media lain, sebaiknya kita menggunakan musik atau audio yang free royalty. Itu kita bisa peroleh di YouTube Studio. Oke, misalnya di sini saya ingin mengimpor musik ini yang free royalty, saya sudah download di YouTube Studio. Misalnya ini kita ambil salah satu, kita open. Oke, kita bisa tes dulu. Oke, kita kecilkan suaranya agar musiknya tidak terlalu dominan dari suara kita, apalagi kita ingin memasukkan suara kita nantinya. Coba kita tes. Oke, kita bisa sesuaikan volumenya di sini. Oke, kita klik. Oke. Ya. Setelah itu, di samping memasukkan musik, ya tentu teman-teman bisa memasukkan suara teman-teman. Di sini kita bisa klik tombol voice over. Kita arahkan dulu sini. Kita klik ini. Oke. Di sini ada tombol play script on record. Di sini teman-teman bisa langsung memasukkan suara, atau bisa juga ada file teman-teman yang sudah direkam sebelumnya, teman-teman simpan di PC teman-teman dalam bentuk atau format MP3, teman-teman bisa masukkan juga. Ya, ketika teman-teman ingin memasukkan suaranya langsung, teman-teman klik ini, kemudian silahkan teman-teman berbicara atau menjelaskan mengikuti alur dari video di sini, video animasi yang kita buat. Oke, kita klik saja. Oke, coba kita lihat hasilnya.
seperti itu hasilnya. Oke, langkah selanjutnya kita bisa menyimpan file project kita ini agar misalnya sewaktu-waktu kita ingin mengedit atau menambahkan ataupun mengurangi objek yang ada pada video animasi kita, itu bisa kita lakukan. Jadi teman-teman simpan dulu dan klik tombol save. Misalnya di sini laporan keuangan nomor 1, kemudian kita klik OK. Seperti itu. Jadi project ini atau file dari project ini sudah tersimpan pada video scribe. Ketika kita membuka, kita bisa melihat kembali. Kita bisa melakukan editing, menambahkan ataupun menguranginya. Ya. Langkah terakhir, kita akan mengubah ya atau langsung men-share atau mendownload project kita ini dalam bentuk video. Ini kita bisa klik di sini, download or publish. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa mendownload videonya dalam bentuk video, bisa juga kita publish ke YouTube atau mendownloadnya dalam bentuk PPT PowerPoint. Misalnya di sini kita download videonya, ya sudah terformat video, kemudian namanya teman-teman bisa mengubah sesuai kebutuhan. Kemudian kita bisa melihat tempat penyimpanannya, dia di sini di C. Oke, kita klik ini. Oke, setelah itu proses rendering sudah dimulai. Oke, kita bisa lihat. Jadi proses rendering ini sangat tergantung dari banyaknya objek yang teman-teman masukkan, objek ataupun teks. Semakin banyak objek ataupun teks, tentu durasinya juga akan semakin panjang dan proses renderingnya juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke. Di samping itu, rendering ini juga dipengaruhi oleh spesifikasi PC ataupun laptop teman-teman. Kalau spesifikasinya tinggi, bisa saja prosesnya lebih cepat dibanding PC ataupun laptop yang spesifikasinya agak rendah. Oke, kita tunggu proses renderingnya. Oke. Ya, hampir 100%. Oke, dia kembali. Oke, dan setelah selesai, proses renderingnya selesai, biasanya hasilnya langsung ditampilkan oleh video scribe. Kita tunggu. Oke, seperti ini. Kita perbesar. Ya, ini hasilnya. Oke, jadi teman-teman bisa memasukkan musik sebagai latar, kemudian teman-teman bisa memasukkan suara teman-teman sendiri. Oke, lihat. Oke, kurang lebih seperti itu hasilnya. Oke, jadi cukup sekian dari tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ya, tentunya
pada kondisi ini kita harus bekerja di rumah. Itu mudah-mudahan tutorial yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman pengajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.